pagi ini Bapak Ibu saya akan sharing firman Tuhan tentang bersyukur, saudara. Tema yang klasik, tema yang sering sekali mungkin saudara sudah dengar, dan di doa pagi ini saya juga yakin sangat sering sekali untuk dibawakan dan didiskusikan, karena bersyukur adalah sesuatu yang penting. Tapi izinkan saya pagi ini untuk kembali merefresh kita semua dan membawa saudara melihat dari sudut pandang yang lain tentang bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-13 di tahun ini, saudara, di bulan Januari ini. Kita nggak pernah membayangkan ya kita bisa sampai di titik ini. Kalau di awal tahun 2020, ya sekitar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita ngalamin COVID gitu. Banyak hal yang terjadi. Tahun 2021 juga banyak hal juga yang terjadi gitu ya. COVID semakin mengganas di tahun 2021, lalu tahun 2022 puji Tuhan keadaan sudah semakin membaik, dan di tahun 2023 Presiden Jokowi mengumumkan PPKM dicabut. Kita melihat ada titik terang dari setiap masalah yang kita alami, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang kita alami seperti itu patut kita syukuri. Amin, saudara. Nah, kita memasuki tahun 2023, keadaan mungkin sudah semakin membaik secara COVID gitu Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2022 adalah tahun yang uncertain, tahun yang tidak menentu. Dan tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang misterius gitu Bapak Ibu ya. Saya di akhir-akhir tahun kemarin banyak sekali melihat di YouTube gitu, ada banyak orang yang memprediksi tahun 2023 ini akan terjadi kemerosotan ekonomi, akan terjadi krisis ekonomi global yang sangat memprihatinkan dan sangat menakutkan gitu. Dan tidak sedikit mungkin dari kita yang merasa bahwa hal-hal tersebut membuat kita takut Bapak Ibu, membuat kita khawatir, membuat kita merasa bahwa wah kok dunia semakin tidak baik-baik saja gitu. Tapi pagi hari ini izinkan saya berkata bahwa penting bagi kita untuk mengucap syukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, seringkali kita itu fokus Bapak Ibu. Kita tidak sadari kita fokus dengan masalah-masalah yang kita lihat. Kita fokus dengan ketakutan-ketakutan yang kita rasakan, yang kita lihat, yang belum tentu itu terjadi dalam hidup kita. Kita kan nggak pernah bisa membayangkan Bapak Ibu ya, di awal tahun 2022 banyak yang bilang tahun 2022 akan jadi tahun yang berat karena dampak COVID dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melewati tahun 2022. Di doa pagi ini kita mendengar begitu banyak kesaksian, begitu banyak testimoni bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2022. Dan di sepanjang tahun 2023 ini saya percaya Tuhan yang sudah menolong kita di tahun yang lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong kita di tahun ini. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu. Dengan mengucap syukur, kita jadi bisa melihat kebaikan Tuhan. Saat kita fokus dengan masalah, saudara, kita jadi tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saat kita fokus dengan ketakutan, saat kita fokus dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita jadi tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah untuk kita kerjakan, untuk kita hidupi, untuk kita miliki di dalam hidup kita. Nah, saya merasa Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita ini. Ada beberapa layer, ada beberapa hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesehatan kita Bapak Ibu. Percaya bahwa kesehatan adalah sesuatu yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, bersyukurlah untuk kesehatan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita adalah salah satu bentuk hukuman Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya sering melihat dan sering mendengar bahwa ada banyak orang yang merasakan
begitu banyak pergumulan di sepanjang tahun 2022. Saya tidak memungkiri Bapak Ibu ada beberapa orang yang Tuhan izinkan mengalami proses sakit dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang kalau kita masih ada sampai saat ini, kita diberikan kekuatan, kita masih bisa bangun, kita masih bisa berfellowship, berinteraksi dengan saudara seiman kita, dengan keluarga kita, mungkin di balik segala keterbatasan yang kita punya, kita patut syukuri kesehatan kita. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu saya itu ngantar istri saya saudara ya, beberapa bulan Desember gitu, tengah malam jam 2 pagi gitu, tiba-tiba perutnya tuh sakit sekali gitu ya. Saya takut karena sakitnya tuh datang timbul hilang, timbul hilang, timbul. Saya takut itu asam lambung. Akhirnya jam 2 pagi dia udah nggak tahan gitu ya. Saya bawa dia ke UGD, ke dekat rumah sakit dekat rumah gitu, karena rumah sakit yang biasa kita datangi untuk berobat cukup jauh, jadi kita datangin rumah sakit yang di dekat rumah gitu. Ternyata dia ada infeksi atau ada gangguan di pencernaannya, sehingga harus diinfus dan diberikan obat lambung pada saat itu juga di UGD gitu. Pengobatannya, treatmentnya nggak lama Bapak Ibu, treatmentnya cuma paling sekitar 1,5 jam gitu. Tapi saya harus bayar 1.200.000 gitu, karena rumah sakit tersebut tidak berafiliasi dengan BPJS gitu. Nah buat saya pribadi jujur 1 juta untuk waktu seperti itu mahal Bapak Ibu. Nah sehat itu mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal Bapak Ibu ya. Makanya kita patut bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita alami ini adalah sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Nah, saya percaya juga bahwa sehat itu nggak ada hubungannya dengan materi yang banyak, Bapak Ibu. Karena saya melihat ada banyak orang yang ternyata memiliki materi yang banyak, tapi Tuhan izinkan mengalami proses sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa sehat, kita bisa diizinkan Tuhan tetap melalui proses walaupun dengan segala keterbatasannya, kesehatan adalah hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, yang patut kita syukuri dalam hidup kita adalah keluarga kita, saudara. Nah, keluarga yang Tuhan beri bagi kita tentu bukanlah keluarga yang sempurna. Dan pasti tidak akan pernah ada keluarga yang sempurna. Tapi saya percaya keluarga adalah circle atau lingkungan atau lingkaran yang Tuhan beri untuk memproses kita, yang hadir dalam kehidupan kita. Dan keluarga adalah bagian dari hidup kita yang harus kita syukuri. Saya itu menemukan ada begitu banyak orang yang tidak mensyukuri keluarga mereka. Karena saya melayani gitu ya saudara di anak-anak muda, saya tuh sering banget dengar ada banyak anak-anak muda ternyata yang gak mensyukuri keadaan keluarga mereka. Mereka gak mensyukuri keadaan orang tua mereka gak mensyukuri pekerjaan orang tua mereka gak mensyukuri ternyata mungkin orang tua mereka memiliki kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya gitu. Tapi saya percaya keluarga adalah salah satu tempat yang Tuhan izinkan dan Tuhan beri bagi kita untuk memproses hidup kita. Dan keluarga harus kita syukuri. Karena ada banyak orang yang Tuhan izinkan tidak memiliki keluarga yang utuh, saudara. Amin ya. Ada banyak orang yang Tuhan izinkan tidak memiliki ayah misalnya, tidak memiliki ibu, atau mungkin dari kecil hidup di jalanan, di panti asuhan dan lain sebagainya, tidak memiliki orang tua, sama seperti saya dulu Bapak Ibu, dari kecil nggak punya orang tua. Nah, kalau kita punya pasangan kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya keluarga yang mengasihi kita, saya yakin mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirim bagi kita untuk membahagiakan hidup kita dan patut kita syukuri dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita adalah pekerjaan kita atau pelayanan kita. Saya merasa bahwa pekerjaan atau pelayanan yang kita miliki sekarang itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin, saudara. Karena ada banyak orang yang sampai saat ini itu masih bergumul untuk memiliki pekerjaan. Saya ada anak youth di Bekasi gitu ya, yang saya layani gitu, teman kita. Dari Batam malah merantau ke Bekasi sampai sekarang belum punya pekerjaan, Bapak Ibu. Susah sekali
dapat kerjaan. Kita udah coba tanya yang lain-lain, kita coba bantu, tapi karena memang skillnya belum memadai dan lain sebagainya, akhirnya dia belum dapat pekerjaan. Nah, ada banyak orang yang bergumul, ada banyak orang yang mencari pekerjaan, ada banyak orang yang berdoa terus untuk pekerjaan tapi nggak dapat. Tapi kalau saat ini kita masih punya pekerjaan, kita masih punya aktivitas, kita masih punya pelayanan gitu. Ada orang yang mau pelayanan tapi belum bisa karena mungkin nggak punya skill, nggak punya kesempatan, dan nggak punya wadah untuk menyalurkan talenta yang dia miliki gitu. Tapi kalau kita dipilih untuk memiliki pekerjaan, untuk melayani Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Ya, gembala sidang kita sering mengeluarkan sebuah statement bahwa pelayanan bukan beban, tapi adalah kehormatan. Nah, sama juga dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu. Pekerjaan kita bukanlah beban, pekerjaan adalah salah satu media yang Tuhan beri untuk memberkati kehidupan kita. Jadi kalau kita merasa bahwa mungkin pekerjaan kita hari-hari ini berat, pelayanan kita hari-hari ini berat, mari kita mengucap syukur, dan kita patut bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kita untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kita. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membahas beberapa hal. Seringkali bersyukur itu sesuatu yang gampang untuk kita bicarakan, gitu ya. Bersyukur itu adalah kalimat yang gampang untuk kita omongin buat orang lain, gitu ya. Saat orang lain lagi ngalamin masalah, biasanya kan gampang, yaudah bersyukur aja, yaudah syukurin aja gitu. Tapi seringkali kalau hal tersebut menimpa kehidupan kita, rasanya cukup sukar ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang membuat kita merasa bahwa bersyukur itu akan terasa sukar. Yang pertama, bersyukur akan terasa sukar kalau kita fokus dengan masalahnya. Nah, saat kita fokus dengan masalah, kita akan sulit menemukan kebaikan Tuhan. Saat kita fokus dengan masalah, kreativitas, kemampuan yang Tuhan beri bagi kita untuk menyelesaikan masalah menjadi tidak maksimal untuk dipakai Bapak Ibu. Saat kita fokus dengan masalah, kita bisa lupa bahwa Tuhan sudah pernah menolong kita di waktu-waktu sebelumnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, mari kita imani bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Yang penting bagi kita jangan pernah fokus dengan masalahnya. Saya mau bilang bahwa masalah bisa menghancurkan kita saat kita terlalu fokus terhadap kesulitannya, terhadap masalahnya. Namun ada berita baik Bapak Ibu, bahwa masalah bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri kita saat kita tidak fokus kepada masalah, melainkan mengucap syukur. Ada berapa banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini terlalu fokus dengan masalah yang kita miliki, terlalu fokus dengan kesulitan yang kita miliki, sehingga kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan tidak hanya bekerja melalui berkat-berkat yang kita miliki, padahal kebaikan Tuhan tidak bekerja hanya melalui kenikmatan yang kita miliki. Kebaikan Tuhan juga bekerja di dalam masalah yang kita alami. Amin, saudara. Mari kita fokus dengan Tuhannya, bukan fokus dengan masalahnya, saudara. Yang kedua, bersyukur akan terasa sukar kalau kita memiliki mental compare, Bapak Ibu. Mental membandingkan. Salah satu alasan kita sulit bersyukur atas hidup yang kita miliki adalah mental membandingkan, saudara. Nah, kita itu seringkali tidak bisa menghargai kasih karunia Tuhan atas hidup kita karena kita selalu sibuk, karena kita selalu fokus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan saya rasa saudara pasti pernah berada dalam fase-fase seperti ini. Contohnya Bapak Ibu ya, contoh simpelnya misalnya, kita bicara tentang gereja lokal saja gitu ya. Kita bersyukur misalnya gereja lokal kita punya gereja yang udah sehat, kita punya saudara seiman yang support, kita punya program gereja yang membantu kita untuk menemukan pertumbuhan rohani yang efektif gitu Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita kurang bersyukur gitu ya, dan ditambah lagi mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang kurang puas dengan keadaan yang dialami, akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita.
gitu. Nah, yang lebih ironisnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mental compare atau mental membandingkan ini seringkali tidak hanya tumbuh dari diri kita, tapi juga karena lingkungan yang kita miliki. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, mental membandingkan ini seringkali tidak hanya tumbuh dari diri kita, tapi juga terkadang tumbuh melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya rasa saudara pasti pernah menemukan orang-orang yang kerjaannya sibuk membanding-bandingkan, gitu ya. Kerjaannya sibuk membandingkan misalnya kehidupan dia dengan orang lain, atau misalnya sibuk membandingkan kehidupan orang lain dengan orang lainnya lagi gitu. Misalnya contoh nih Bapak Ibu ya, misalnya seringkali kita punya rekan-rekan yang ngomong gini gitu ya, hebat ya misalnya gitu ya, si A dia udah menikah gitu ya, hebat ya si B dia udah punya anak dan lain sebagainya, hebat ya si C gitu ya, waktu liburan kemarin dia bisa liburan sama keluarga di Bali gitu, dia bisa liburan keluarga misalnya di tempat yang lain gitu. Nah, kita tadinya ya saudara yang mendengar hal tersebut, kita yang tadinya hidup kita fine aja, kita hidup kita baik-baik saja, karena kita mendengar ada orang yang membawa perbandingan seperti itu, akhirnya kita tumbuh jadi orang yang insecure, kita tumbuh jadi orang yang membanding-bandingkan, kita merasa bahwa ternyata hidup kita kok seperti ini aja gitu. Nah, makanya penting bagi kita untuk aware dengan lingkungan di mana kita berada Bapak Ibu. Nah, kita nggak bisa menghindari perkataan-perkataan negatif yang kita dengar, yang kita terima. Tapi kita bisa memastikan bahwa hal negatif tersebut jangan sampai merusak kebahagiaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Penting bagi kita untuk jangan memiliki mental suka membanding-bandingkan. Karena ketika kita memiliki mental compare, kita akan sulit mengalami kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Bersyukur akan terasa sulit kalau kita selalu membanding-bandingkan orang lain. Misalnya istri orang kok perhatian gitu ya, suami orang kok care sama istrinya gitu ya, suami orang kok kalau misalnya istri orang kok kalau misalnya suaminya berangkat kerja gitu ya, disiapin gitu, pagarnya dibukain, kok istri saya saat saya lagi berangkat kerja misalnya masih sibuk aja di kamar atau masih sibuk aja di dapur, sehingga menimbulkan ketidakpuasan kita terhadap hidup kita. Kita yang tadinya bahagia dengan keluarga kita, dengan cukup jalan-jalan ke mall, mengajak keluarga kita makan dan lain sebagainya, tapi ketika kita melihat orang lain kok bisa liburan ke sana kemari, tumbuh rasa insecure dalam diri kita. Kita yang tadinya bahagia, kita yang tadinya fine dengan keadaan kita, jadi nggak bahagia. Karena apa? Karena kita memiliki mental compare atau mental membandingkan. Mari kita hindari hal seperti ini Bapak Ibu, supaya kita semakin bahagia, semakin bersyukur, dan semakin belajar untuk mengalami kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bersyukur itu akan terasa sukar kalau kita memiliki ekspektasi yang tidak sehat. Nah, seringkali kita tidak bisa bersyukur karena kita membangun ekspektasi atau harapan yang tidak sehat. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah saudara, ekspektasi yang tidak sehat akan membuat kita menuntut sesuatu yang mungkin belum pantas kita dapatkan. Nah, seringkali saudara, ekspektasi yang tidak sehat itu datang karena kita suka melihat hal-hal yang disajikan di dunia ini, hal-hal yang disajikan di TV, hal-hal yang disajikan di YouTube, hal-hal yang disajikan di media sosial. Kita melihat, oh dunia kok begitu indah, dunia kok begitu mudah mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya kita membangun ekspektasi yang tidak sehat yang sebenarnya belum pantas untuk kita dapatkan. Nah, kalau saudara notice beberapa bulan belakangan ini, seperti yang saudara tahu ya, ada viral beberapa bulan belakangan. Ada 2 anak muda, saudara, tokoh trading yang ditangkap karena ternyata mereka terlibat di dalam trading ilegal ya.
Doni Salmanan sama Indra Kents, saudara. Nah, ini tuh banyak sekali fansnya, banyak sekali followersnya, banyak sekali orang-orang yang di-influence melalui hidup mereka gitu. Walaupun influence-nya negatif karena ternyata mereka terlibat trading ilegal. Nah, anak-anak muda ini mereka tuh menggaung-gaungkan sukses usia dini, Bapak Ibu ya. Jadi ada salah satu statement, ada salah satu tagline yang mereka bilang, guys gitu ya, lo harus bisa dapatkan 100 juta pertama lo di umur 25 atau di umur 27. Lu harus bisa dapatkan 1M pertama lu di umur 35 tahun. Kalau lu belum bisa mencapai hal itu gitu, itu artinya ada yang salah sama hidup lu dan lu yang salah gitu ya. Lu harus bisa dapat 100 juta di 27 tahun lu. Lu harus bisa dapat 1M di umur 35 tahun lu gitu. Nah, tentu hal itu bagi sebagian orang mungkin positif karena mungkin memotivasi untuk misalnya bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih cerdas lagi, dan bekerja untuk mengupgrade diri lebih baik lagi. Nah, hal-hal seperti itu menginfluence banyak orang untuk tertarik mengikuti apa yang mereka lakukan. Walaupun ada banyak orang yang nggak ngerti kalau ternyata hal tersebut ilegal. Bagi sebagian orang yang melihat hal tersebut jadi merasa, kok ternyata hidup saya gini-gini amat ya, gitu ya. Boro-boro usia 30 tahun dapat 1M, ya, usia 35 tahun megang 100 juta cash aja belum pernah. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa ternyata hidup saya payah. Hidup saya kok gini-gini amat gitu. Nah, itu kenapa saudara? Karena ada ekspektasi yang tidak sehat yang kita lihat. Dan itu dibangun oleh apa yang kita lihat di sekitar kita. Orang yang tadinya hidupnya fine, orangnya yang tadi hidupnya bahagia bersama keluarga, jadi gak bahagia karena ngelihat orang lain hidupnya misalnya bisa kesana kemari, akhirnya terlilit hutang, saudara. Saya saya mengenal ada beberapa teman yang terlilit pinjol karena saking pengen ikutin tren, Bapak Ibu. Nah, orang yang tadinya bahagia, nggak punya hutang, fine aja, jadi bermasalah karena apa? Karena melihat hal tersebut dan membangun ekspektasi yang tidak sehat di dalam kehidupannya. Nah, penting bagi kita Bapak Ibu untuk kita tidak membangun ekspektasi yang tidak sehat supaya kita senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Baik atau tidak baik keadaannya, lebih atau tidak lebih berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Karena Tuhan tidak salah memberikan sesuatu dalam hidup kita. Ada banyak orang bilang gitu ya, Tuhan tuh gak pernah salah kasih berkat. Tuhan itu gak pernah ketuker kasih berkat. Tuhan itu gak pernah salah mengirim orang-orang di sekitar kita. Kalau kita merasa bahwa kayaknya ini orang salah hadir di hidup saya gitu ya. Kayaknya ini orang salah hadir di sisi saya. Kayaknya berkat Tuhan harusnya ada bagi saya gitu. Tapi saya mau bilang Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Penting bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang pertama tadi, jangan kita fokus dengan masalahnya. Lalu yang kedua, jangan kita memiliki mental compare, mental membandingkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jangan kita membangun harapan atau ekspektasi yang tidak sehat. Mari kita bersama-sama belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukur, saudara, bukan berarti kita pasrah dan gak berupaya untuk memiliki hidup yang lebih baik. Namun jangan biarkan standar orang lain itu mempengaruhi kebahagiaan kita dan membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita, merefresh kita, dan membuat kita bisa semakin positif lagi untuk memandang hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.